Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang keempat ini dengan topik pembahasannya kemukjizatan Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan topik kemukjizatan Al-Quran, yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran dengan sains dan teknologi. Yang keempat, mahasiswa dapat mengaitkan antara Al-Quran dengan moderasi beragama. Bapak ingin tahu di kelas kita ini seberapa jauh dan pemahaman mungkin sudah dibaca sebelumnya, apa yang dipahami tentang kemukjizatan Al-Quran. Silahkan, siapa yang mau memberikan pemahamannya? Ya, bagus. Terus? Ya, baik. Kita akan lihat nanti ya, mana yang paling bagus. Coba dibantu kawannya yang lain, mungkin ada memberikan penjelasan atau pemahaman yang sebelumnya sudah pernah dibaca ataupun referensi yang berbeda. Nah, silakan. Ayah, ini nampaknya sudah mengarah untuk menyempurnakan yang tadi dibilang oleh kawan kita ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Sesungguhnya kemukjizatan Al-Quran dari pendapat kawan-kawan kita ini sudah bisa kita pahami adalah kemukjizatan yang mengalahkan semua yang ada pada saat itu dengan tujuan agar manusia beriman. Kemudian sebelum kita masuki satu lagi, Bapak ingin tahu kenapa Al-Quran itu diperuntukkan kemukjizatannya kepada Nabi Muhammad. Ini perlu kita jawab. Kenapa Al-Quran itu lebih diperuntukkan dan dikhususkan kepada Nabi Muhammad? Silahkan dulu yang sebelah kanan kawan kita ini, silahkan kuat suaranya ya. Iya, bagus. Iya. Selanjutnya ada lagi yang mau memberikan penjelasan atau pemahaman kenapa Al-Quran itu diperuntukkan kemukjizatannya kepada Nabi Muhammad. Silahkan yang sebelah sana. Iya, baik. Karena kalau kita dengarkan dari penjelasan kawan-kawan kita ini, bahwa kemukjizatan Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad sebab pada saat itu yang perlu dikalahkan adalah kemampuan mereka dalam menyusun bahasa. Untuk itu, sebagai kesimpulannya, bahwa kemukjizatan Al-Quran itu adalah untuk mengalahkan mereka yang ahli bahasa atau syair. Baik, kita akan melihat dulu apa pengertian dari kemukjizatan Al-Quran. Pengertian dari kemukjizatan Al-Quran ini coba dulu dipahami dan diberikan nanti semacam analisa pemahamannya di halaman 38 di bagian buku kita. Lihat halaman 38. Ayo silahkan semua dibuka bukunya halaman 38. Sudah nampak? Silahkan semuanya dibuka ya, halaman 38 yang berkisar tentang pengertian kemukjizatan Al-Quran. Sudah bisa? Sudah nampak semua? Baik, kalau sudah nampak, Bapak ingin melihat apa yang disebut dengan kemukjizatan Al-Quran yang bisa kita simpulkan di halaman 38 itu. Silahkan dulu untuk diberikan penjelasannya, silahkan yang bangku depan ini ya, silahkan. Iya, bagus. Iya, bagus. Bagus. Ada yang memberikan pendapat yang lain atau ingin menyempurnakan dari pendapat kawan kita tadi? Oh iya, silahkan yang baris kedua ya, silahkan. Silahkan. Iya, ini sudah 2. Terus? Baik,
Ini sudah 2 dari laki-laki, nampaknya dari perempuan dulu 1 ya. Nah, silahkan yang dari perempuan. Baik, silahkan yang perempuan. Apa pengertian dari kemukjizatan Quran yang bisa dipahami dari halaman 38 tersebut? Silahkan. Ya, terus? Bagus. Ya, baik. Bagus. Dari sini, dari 3 orang kawan kita, ada yang bisa menyimpulkan untuk kesempurnaan agar satu pemahaman kita tentang kemukjizatan Al-Quran. Iya, silahkan. Perempuan sekali lagi, biar 2 laki-laki dan 2 perempuan. Bahwa kemukjizatan Al-Quran setelah kita dengarkan 3 orang kawan kita berkomentar dari halaman 38 ini bisa disempurnakan, silahkan. Iya, bagus. Iya, baik. Nampaknya untuk mendudukkan pemahaman tentang kemukjizatan Al-Quran itu sudah bisa kita pahami. Selanjutnya, kita ingin melihat halaman 44. Silahkan dibuka semua bukunya, halaman 44. Dari sisi mana saja kemukjizatan Al-Quran itu? Ini ada kita lihat kemukjizatan Al-Quran di halaman 44 melalui gaya bahasa dan susunan kalimat. Untuk itu, Bapak ingin meminta kepada kita di kelas ini menganalisa halaman 44 ini, kemukjizatan Al-Quran itu dari segi gaya bahasanya atau kalimatnya. Baik, bagaimana pendapat Anda tentang masalah gaya bahasa yang disebut kemukjizatan Quran? Ya, silakan bagaimana? Ya, terus gaya bahasa Al-Quran yang disebut kemukjizatan itu kira-kira seperti apa? Ya, baik. Baik, bagus. Termasuk di antaranya gaya bahasanya itu adalah tidak bisa ditandingi oleh manusia dan jin. Dan juga tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Sebab gaya bahasanya adalah bukan gaya bahasa manusia biasa, bukan gaya bahasa malaikat, bukan bahasa nabi, tetapi ini adalah kalamullah. Bagus. Ada yang memberikan pendapat yang lain? Ya, silakan, silakan. Terus? Ya, gaya bahasa yang disebut di sini kemukjizatan itu adalah gaya bahasa yang sangat tinggi maknanya. Iya, betul. Maka untuk itu, Al-Quran itu tidak ada yang sulit untuk diucapkan pun. Al-Quran itu tidak ada yang bosan untuk membacanya. Benar yang dibilangkan oleh kawan kita ini tadi. Tidak ada yang bosan membaca Al-Quran itu gaya bahasa. Tidak ada yang sulit membaca Al-Quran itu gaya bahasa. Baik, ada tadi ditambahkan kawannya lagi, tidak ada orang yang bisa mengatakan gaya bahasa Al-Quran itu dengan gaya bahasa yang rendah, kecuali orang-orang yang ingin merendahkan Al-Quran. Baik. Yang kedua, coba kita lihat buku halaman 52 tentang kemukjizatan Al-Quran secara sains dan teknologi. Untuk itu, coba dibuka sama-sama halaman 52-nya. Maaf, halaman 54-nya tentang sains dan teknologi. Coba sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Silahkan diikuti. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Coba huruf qofnya ditekankan karena dia huruf berat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nah, jelas dia ya huruf qofnya. Baik.
ada yang bisa memahami ataupun bisa memberikan penjelasan, silahkan memberikan penjelasan apa di situ kemukjizatan Al-Quran secara sains dan teknologi. Ya silahkan. Bagus, ya, iya bagus. Tentang sidik jari, terus tentang sidik jari yang tidak tertukar meskipun sudah hancur ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Benar yang dikatakan oleh kawan kita ini. Ya bagus. Ada lagi yang bisa memberikan penjelasannya? Ya terus? Baik, bagus. Iya, ketika orang kafir menanyakan bagaimana Muhammad kalau nanti manusia sudah lama hancur, apakah mungkin berjumpa lagi atau utuh lagi? Dikatakan, dijawab oleh ayat ini. Bagus, itulah sidik jari. Sampai hari ini pembeda bagi manusia. Siapa yang bisa memberikan contoh pembeda bagi manusia? Ya silakan. Bagus, termasuk masalah disimpul kita pakai sidik jari, diijazah pakai sidik jari, karena membedakan untuk manusia satu sama lainnya. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Untuk itu, luar biasalah kemukjizatan Al-Quran. Masalah gaya bahasa, masalah sains dan teknologi, bahkan masalah moderasi beragama pun itu di dalam Al-Quran. Masih ingat kan kalau kita lihat luar biasa banyaknya moderasi beragama. Di antaranya apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Surah apa itu? Coba dulu ini. Yang ini dulu. Silahkan, surah apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Bagus. Surah Al-Kafirun. Ayat yang keberapa? Iya, bagus, ayat yang terakhir. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Makanya tidak boleh saling mengganggu. Hiduplah dengan penuh kedamaian. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Maka untuk itu kita di sini akan bisa menghargai orang lain, menghargai yang tidak seakidah dengan kita, menghargai berbeda pendapat dengan orang lain. Karena kenapa? Kita lihat dari kemukjizatan Al-Quran yang rahmatan lil alamin. Baik, kita cukupkan sampai hari di sini perkuliahan kita. Begitulah luar biasanya kemukjizatan Al-Quran yang terkait dengan gaya bahasa, terkait dengan sisi ilmiah, terkait dengan moderasi beragama. Maka untuk itu masih banyak tugas kita untuk mencari tahu apa-apa saja kemukjizatan Al-Quran ini. Maka kita disuruh untuk terus membaca sesuai dengan ayat Al-Quran. Iqra, baca terus agar kita terus memahami apa saja kemukjizatan Al-Quran yang akan masuk di dalam kehidupan kita. Dan Bapak meminta untuk dilanjutkan membaca buku kita ini. Buku kita ini pada halaman 44 dan sampai 55. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memperluas wawasan kita tentang kemukjizatan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar. Allah maha besar, segala puji hanya bagi Allah.